Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Ucing, Cincing, pergi ke atas sana dan bantu Xiao Tian. Oke, dan mereka pun naik. Dasar para semut. Dan satu persatu dari bawahan Cincun semuanya dihempaskan. Itu percuma. Gak ada yang bisa melindungimu hari ini. Kalau kau berlutut dan memohon padaku sekarang, aku akan mempertimbangkan untuk menyimpan seluruh tubuhmu. Sial. Dalam hati Cincun, apa benar kita akan mati di sini hari ini? Tiba-tiba, seseorang berkata, siapa yang berani menyakiti Anda? Hah? Dari sistem nih. Ting, para iblis dan dewa telah tiba. Red Boy Pie, Holy Infant and Big Ugly, dari Journey to the West, Ras, Monster, Kultivasi Ras, True Wonderland level 8, Kung Fu, Monster Yuan Kong, Senjata Sihir, Changpa Fire Pointed Spear Supernatural, Power, Samadhi True Fire, Yangtze God Variable, Loyalty 95. Dalam hati Cincun, wah ternyata itu adalah Red Boy. Mereka adalah eksistensi yang memberi kakak Ho sakit kepala. Dia masih di Fairyland. Anak kecil ini bisa mengalahkan semua orang di sini. Sekarang di mana dia? BTW sedikit perubahan TL ya. Negeri dongeng akan menjadi Fairyland atau Wonderland, mengikuti raw Englishnya karena kayaknya ada tingkatannya. Nggak tahu ya, itu note dari translatornya ya. Saya capek jadi nggak balikin lagi yang di sebelum page ini. Terima kasih pengertiannya. Lanjut. Nah ini ya, si Red Boy atau anak merah. Saya telah tiba yang mulia. Red Boy, habisi dia. Baik, sesuai dengan perintah Anda. Lalu si Red Boy melancarkan serangan ke arah si mata itu. Dalam hati si kaisar sebelumnya, mata itu adalah sihir kultivasi terkenal dari leluhur kuno, dan dia menghancurkannya hanya dalam satu gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Hehe, asik. Si Red Boy memainkan seperti tongkatnya gitu ya. Terus ada orang yang menyerang ke arah si Red Boy. Kudapat kau kudapatkan. Sial, mati kau. Lalu orang itu mengeluarkan seperti api berwarna ungu. Hah? Apa ini? Api. Dan apinya dengan mudah langsung hilang pakai tangannya doang. Bagaimana bisa terjadi? Hei, biar kutunjukkan padamu api samadhi sejati, rajaku yang hebat, dan memberitahumu apa itu api. Lalu akhirnya orang itu pun dibakar dan langsung hilang, angus, kosong. Dalam hati Cincun, oh Tuhan, gak heran saudara monyet bertarung dengan sangat buruk. Api samadhi ini, siapa yang bisa melawannya? Kelihatannya orang tua itu harusnya telah terbakar hingga menjadi abu. Tapi masih ada satu orang lagi. Hei, Red Boy, habisi dia juga untukku. Baik, lalu si Red Boy langsung muncul di depannya. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menolongnya? Red Boy menjawab, kakek, aku adalah Holy Infant King. Red Boy, ingatlah namaku dan bantu aku menjadi terkenal setelah kau pergi ke neraka. Hah, Holy Infant King? Sialan, musuh ini bukan sama sekali bukan lawanku. Aku akan kembali. Si kaisar sebelumnya mau kabur, tapi dengan cepat. Kau masih mau kabur dari hadapanku? Jangan mimpi. Dan si kaisar dicucuk dan langsung dibakar, dan akhirnya dia pun mokat. Yang mulia, apakah saya keren? Cincin menjawab, bocah, kenapa kau datang lambat sekali? Selanjutnya, kalau kau datang lambat lagi, aku akan memukul bokongmu. Oh iya, perkenalkan semuanya. Namanya adalah Red Boy. Sistem mulai memanggil pasukan dewa dan iblis. Ini kesempatan sempurna untuk perayaan dengan Red Boy. Ting, master pengrajin terkenal, jangan mengurung diri. Ribuan pasukan dan kuda harus menghindari jubah putih. Selamat kepada host telah memanggil The White Robe Legend, Jenderal Chen Qingqi, anggota 7.000 orang, tingkat 5-9 Foundation Building Realm. Atribut pasukan, menang dengan jumlah sedikit, pasukan roh tidak terlihat. Narasi, karena reputasi Chen Qingqi terlalu tinggi, pengikutnya tidak terhitung. Jadi, dia dimasukkan ke dalam mitologi sistem. The White Robe Legend yang terpilih di sini telah diperkuat. Cincin berkata, ada juga jiwa para tentara militer. Mereka terlihat sangat kuat. Aku sudah menanti kedatangan mereka. Dan di sini
Wuqian datang. Dia berkata, "Terima kasih karena Tuan telah menyingkirkan para musuh untuk dinasti Nanchuo kami." Cincu bertanya, "Wuqian, apa yang kau inginkan?" "Saya ingin membuat kesepakatan dengan Tuan. Tuan, bantu saya menyingkirkan The Sword God Hall, keluarga Peikong, sekte penakluk iblis, sekte langit berbintang, dan sekte lainnya. Dan bantu saya untuk menjadi emperor. Saat Tuan menjadi raja, saya akan memimpin dinasti Nanchuo untuk menjadi negara bawahan kerajaan Chan Yue." Dalam hati Cincun, itu benar. Emperor dinasti Nanchuo sudah mokat. Apa untungnya membantu orang lain? Akan lebih baik kalau aku... Tai Pai berkata lewat transmisi suara. "Yang mulia, jangan ambil tahta dinasti Nanchuo. Jika orang luar kerajaan mewarisi tahta, keberuntungan itu akan membatasi kultivasi Anda." Dalam hati Cincun, astaga, keberuntungan ini lagi. Untunglah Tai Pai Cingxi mengingatkanku. Cincun berkata, "Aku berjanji untuk membantumu. Kuharap kau tidak akan mengkhianatiku. Jika tidak, aku bisa membantumu. Dan aku bisa membantu yang lainnya juga." Saya tidak berani." Red Boy bertanya, "Yang mulia, ini adalah senjata sihir yang kuat. Apa Anda menginginkannya?" Tuan, tidak mungkin. Itu adalah senjata penting dari dinasti Nanchuo kami." "Kau ini ingin tahtanya atau senjata berat untuk negara? Sebagai manusia, kau nggak bisa terlalu serakah." Dalam hati Wuqian, "Aku nggak bisa terlalu serakah. Tapi jika senjata negaranya diambil, keberuntungan dinasti Zhou pastilah akan terkuras. Tetapi aku tidak bisa mengalahkan Cincun sekarang." Cincun berkata, "Red Boy, pergi dan ambil senjata sihirnya." "Baik." Dia pun membelah tanahnya, lalu turun dan mengambil senjatanya. "Ini yang mulia, saya mendapatkannya." "Apa itu senjata sihir keberuntungan?" Lalu di sini seperti diaktifkan SMS Red Boy ya. "Hehe, yang mulia, senjata magic kompas ini seru, tapi sedikit panas." Dalam hati Wuqian, saat aku diundang oleh Emperor Luo untuk melihat benda ini, aku bahkan tidak berani mendekatinya dalam radius 10 kaki. Untuk bocah ini, apa itu hanya panas? Cincun bertanya, "Apakah benda ini bisa mengecil?" Tai Pai menjawab, "Tentu. Yang mulia hanya perlu setetes essence dan darah. Luo Huang sudah mokat dan benda ini tidak punya pemilik." Lalu Cincun memberikannya nih. Dan harusnya udah bukan kesegel, ke integrasi. Tachi bertanya, "Yang mulia akan baik-baik aja kan?" Tai Pai menjawab, "Jangan khawatir, Yang mulia akan baik-baik aja. Yang mulia telah mendapatkan senjata sihir keberuntungan sangat cepat. Dan saat Yang mulia naik tahta, kerajaan Chan Yue pasti akan lepas landas." Dan di sini benda jadi makin kecil. Dan oke, lanjut. Tachi berkata, "Bagaimana Yang mulia? Apakah senjata sihirnya berasa mengenali Anda sebagai pemiliknya?" Cincun menjawab, "Iya, dia mengenali tuannya." "Yang mulia, kapan Anda bisa membantu saya untuk membasmi para musuh?" "Sekarang aku tidak ingin menetap di sini lebih lama." Wuqian merespon, "Terima kasih Yang mulia." Lalu mereka pergi nih ke sebuah tempat. Dalam hati Cincun, Fei Yushu belum melakukan sesuatu yang salah. Kesan pertamanya juga bagus bagiku. Mendekatinya juga dapat membantuku mengawasi Wuqian. Cincun berkata, "Kecuali para tetua dalam sekte, baik murid biasa dari Fei Yushu dan dari sekte Star, habisi semua, termasuk juga Divine Sword Hall." "Baik Yang mulia." Li Yuanpa di sini mulai menghajar orang-orang. "Aku datang juga." Narasi, Cincun mengambil Tai Pai Cingxing. Cincun mengambil Tai Pai Cingxing, Xiao Wuqing dan yang lainnya menghancurkan para tetua dari Shenqian Hall dan gerbang Xingxiu dengan kecepatan tinggi. BTW, Shenqian Hall itu adalah Excalibur ya, atau Divine Sword Hall. Atas nama Overlord, dia menjadi sangat terkenal dalam dinasti Nanchuo dan negara terkait, dan juga menyebabkan kepanikan di masyarakat. "Cincun, habisi aku. Shenqian Hall sudah tidak ada, dan aku tidak punya alasan untuk melanjutkan hidupku." Cincun bertanya, "Apa kau bodoh? Selama gunung hijau ini masih ada, tidak akan terjadi kekurangan kayu bakar. Apakah kau ingin balas dendam?" Wuqian bertanya, "Yang mulia, apakah Anda tidak memikirkan perasaan saya?" "Hah, gunung hijau masih ada, gak perlu khawatir tentang kayu bakar." "Oh, saya mengerti. Terima kasih karena tidak menghabisi saya Yang mulia." Cincun merespon, "Yang penting kau mengerti. Ya sudah, ayo pergi. Sekarang kita pindah ke kota Smoky." Orang yang kanan berkata, "Shenqian Hall dan gerbang Xingxiu telah dihancurkan. Jadi Lord Qin akan menghancurkan seluruh kerajaan kita. Benar kan?" Yang tengah menjawab, "Iya, tapi menurutmu itu terlalu gila nggak sih? Tiba-tiba, itu Cincun telah datang. Overlord telah datang. Semuanya, lari!" Berakhir sudah. Overlord datang untuk membasmi kota ini. "Ya Tuan, siapa yang akan menyelamatkan kita?" Cincun bertanya, "Orang-orang ini, apa aku semenakutkan itu?" Orang yang tengah datang dan berkata, "Saya Chang Chao." Oh, si Chang Chao ya, yang kemarin dipanggil. "Saya Chang Chao dan saya memberi salam hormat kepada Yang mulia." "Oh, Chang Chao, kemana aja kok akhir-akhir ini? Dan siapa orang-orang ini?" Chang Chao menjawab, "Selama ini saya berkeliling di sekitar pinggiran ibu kota kerajaan, menyebarkan nama Yang mulia. 200.000 tentara dari gerbang barat kota telah menunjukkan kesediaan mereka untuk bergabung dengan Yang mulia. Mereka adalah tentara yang mengantar saya untuk menemukan Yang mulia. Salam hormat kepada Yang mulia." Dalam hati Cincun, 200.000 tentara.
Ini benar-benar mengejutkan dan terlihat sangat kuat. Cincun bertanya, apakah 200.000 tentara ini adalah pasukan biasa? Dalam hati Cincun, mungkinkah 200.000 tentara itu adalah gabungan orang yang tua, lemah, sakit, dan cacat? Oh, tentu saja mereka adalah tentara biasa. Dan mereka adalah tentara pertahanan kota. Cincun merespon, gak buruk. Bangun, ikuti aku. Mulai dari sekarang, aku tidak akan bisa memperlakukanmu dengan buruk. Changqiao merespon, terima kasih yang mulia. Yang mulia, sulit untuk mendapatkan 200.000 tentara. Itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk mereka agar dipilih dari dinasti Nanchuo ke Luoyanyu. Cincun merespon, tidak apa-apa. Ayo kita kembali ke Dragon Hotel dan menunggu mereka. Mereka pun pergi ke hotel. Selamat datang kembali yang mulia. Bangunlah. Orang kanan soalnya beda tuh, waktu itu rambutnya beda warnanya. Jadi ya intinya bawahannya Cincun lah. Dia berkata, yang mulia, bersamaan dengan tibanya Anda, kami menerima berita dari kerajaan. Kerajaan Peifu sekitarnya telah mulai menyerang ke kerajaan Chanjue kita. Cincun bertanya, apakah kerajaan Chanjue kita dalam kepungan? Dalam hati Cincun, dengan reputasi jahatku saat ini, bagaimana bisa ada kerajaan yang berani menyerang kerajaan Chanjue? Apa mungkin ada kekuatan yang lebih besar di belakangnya? Taipai berkata, kini masih ada orang yang berani menyerang kerajaan Chanjue. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap kekuatan yang mulia yang telah Anda tunjukkan sampai saat ini. Cincun merespon, ini sedikit sulit. Mari kita masuk dulu untuk beristirahat selama 2 hari. Lalu saat semuanya tiba, kita akan mulai perjalanan kita kembali pulang. Sekarang kita pergi ke daerah perbatasan, di mana orang ini adalah, oh si ini yang tadi nih, yang si siapa? Yang mata misterius tadi 2 itu loh. Nah ini bentuk fisiknya kalau nggak salah ya. Dia di primordial state. Untungnya roh primordialku kabur tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti akan mokat di sana. Cincun, tunggu aja nanti. Setelah aku pulih dari lukaku, aku akan membawa sekte mulia Black Burning untuk menaklukkan kerajaan Chanjue. Aku bukan manusia kalau aku tidak balas dendam kepada musuhku. Kita sekarang lompat ke 2 hari kemudian, di mana seperti ada apa nih? Kayak meteor jatuh gitu ya. Dan ternyata ada sekumpulan seperti serigala yang menyerang. Habisi! Semuanya, bertahanlah. Jangan sampai mereka menerobos bronze barrier. Kita nggak bisa menahannya. Terlalu banyak monster. Kita nggak bisa bertahan. Bertahanlah. Kalau bronze barrier hancur, seluruh dinasti pasti akan terancam. Dan ternyata baik sekali ya. Ada mulai dari kayak apa tuh? Gorila, burung, serigala, dan lain-lain. Dan ternyata ada sekumpulan orang yang ada di atas sebuah burung nih. Dan ternyata adalah dari sebuah sekte. Namanya sekte Abyss. Nah, yang orang tua ini mungkin tetua atau ketuanya ya. Namanya adalah Lin Feng Chou. Seorang bawahan berkata, Tuan Lin, kami menerima berita bahwa Cincun telah kembali ke Yancheng. Tuan Lin bertanya, apa kau yakin dengan pesannya? Iya, sangat yakin. Jadi buruk jika Cincun ikut campur. Terus bergerak, ambil alih bronze barrier dulu. Misi ini dipercayakan kepada kita oleh Master Sekte. Tidak boleh ditunda. Baik. Oke, bukan Master Sekte berarti ya. Terus tiba-tiba ada seorang yang maju dan itu tampaknya seperti nggak terlihat sih siapa ya, nggak kelihatan ya. Ya intinya orang pakai cape warna hitam lah, orang misterius. Dia melancarkan serangan telapak tangan berwarna hijau ke arah burung-burung itu. Tapi burung yang dikendarainya berhasil menghindarinya. Tuan Lin bertanya, penegak hukum berdarah besi dari bronze barrier, dan Suikui menangisi kekalahan. Oh, Suikuiku, si Pak Su membalas, siapa kau? Kenapa kau menyerang the bronze barrier? Segera setelah Emperor Luo mati, dinasti Nanchou telah kehilangan taringnya. Aku gak takut untuk memberitahumu. Aku adalah Sekte Abyss, Lin Feng Chou. Sekte Abyss? Bagaimana itu mungkin? Kenapa kau menyerang dinasti Nanchou? Kau tidak perlu tahu. Hari ini adalah hari kematianmu. Dan mereka berdua pun bertarung. Sedangkan di saat yang sama, ternyata Cincun dan kawan-kawan juga di sana. Cincun bertanya, bronze barrier ini bertemu gerombolan binatang buas lagi. Bagaimana bisa ada sangat banyak monster? Taipai menjawab, tolong lihat yang mulia. Ada bara kultivator berdiri di atas gelombang monster itu di langit. Gelombang ini mungkin berkaitan dengan jalan sihir dan para biksu yang mengendalikan binatang buas. BTW di sini sebutan biksu adalah kultivator ya. Gila, ngomong gue nge-rap cok. Lanjut, yang mulia, apakah Anda ingin membuat gerakan? Yuan Pam merespon menambahkan, yang mulia, saya... Oh, apa itu suara trompet? Mungkinkah itu White Robes Legion? Nah, orang yang memimpin adalah namanya nih, Chen Qingqi. Hei, pasukan macam apa itu? Mereka terdengar sangat kuat. Mereka sudah jelas hanya di ranah Foundation Building, tetapi mereka bisa berkeliaran dengan bebas di tengah gelombang binatang buas. Hei, jangan pedulikan pasukan apa mereka. Cepat, serang mereka. Mereka pun menyerang ke arah pasukan itu, tapi sama sekali tidak ada yang berhasil. Bala bantuan datang. Iya, bala bantuan telah datang. Apa itu White Robes Legion? Ting, pasukan jiwa tak kasat mata. Ada saat sedikit pasukan yang bisa memadatkan jiwa tentara. Jadi saat merekrut pasukan sepanjang sejarah, mereka akan diperkuat. Dan White Robe Legion sendiri memiliki warna mistis. Dan itu hanya bisa memadatkan jiwa tidak kasat mata tentara jiwa mereka.
yang menang di setiap pertarungan. Jika White Robe Legion tidak dikalahkan, jiwa pasukannya tidak akan hilang. Sangat sulit untuk mengalahkan mereka kecuali sumber kekuatannya berada di puncak ranah Void Transformation Realm. Wah, hebat sekali. TP menambahkan, iya, pasukan ini tidak akan mudah dikalahkan. Di sini mereka berdua beradu serangan dan si Pak Su kalah. Suku akan segera kalah. Iya, Cincu merespon, siapapun yang ingin pergi, bantu dia dan pastikan dia hidup. Saya sendiri akan pergi. Oh, mereka berdua ya, si Red Boy dan juga Yuan Pak. Dua itu sangat bersemangat. Lalu Cincu sadar akan keberadaan seekor gorila yang sangat besar, paling gede sendiri itu. Dan gorila itu mulai menghajar para pasukan yang ada di tanah. Cincu berkata, Lipai, pergi bantu pasukan di bawah. Oke, si gorila akan menyerang, tapi dengan cepat langsung dihabisi oleh si Lipai. Chen Qingqi berkata, orang kuat di bawah perintah yang mulia benar-benar sesuai reputasinya. Tentara, terus maju ke depan. Sang penguasa menunggu kita. Ayo! Dan pintunya pun terbuka, tapi dengan cepat langsung dibantu nih. Ayo cepat, tutup. Lalu mereka semua pun berhasil melindungi bentengnya. Tai Pai berkata, Yang Mulia, Sang Jenderal di sini. Kita bisa mencoba memenangkan hati mereka. Tidak banyak pasukan yang bisa menciptakan tentara jiwa. Dalam hati Tai Pai, kenapa kau menunjukkan wajah yang seperti itu? Apa mungkin dia bangga pada diri sendiri karena dia berada di pusat perhatian baru-baru ini? Chen Qingqi berkata, saya mendatangi Yang Mulia. Jenderal terakhir, Chen Qingqi, telah membawa The White Robe Legion untuk memberi hormat kepada Yang Mulia dan berharap Yang Mulia akan menerima kami. Qingqi merespon, Qingqi, aku sudah menanti ini lama sekali. Bangunlah. Qingqi berkata, suatu kehormatan untuk dapat bekerja dengan Anda Yang Mulia. Dalam hati Tai Pai, nampaknya Yang Mulia sudah menaklukkan pasukannya, dan kukira dia terlalu bangga untuk melakukannya. Yang Mulia sama sekali tidak berubah. Qingqi bertanya, Qingqi, aku masih punya 200.000 pasukan. Apakah kau mau membantuku untuk berlatih? Bawahan ini akan tanpa ragu melakukannya untuk Yang Mulia. Ini pertama kalinya saya memberi hormat kepada Yang Mulia, dan Anda mempercayai saya. Saya nggak boleh mengecewakan Anda. Lalu kedua dari sini ya, Red Boy dan juga Yuan Pak, mereka berdua sudah balik. Udah aku bilang ikut denganku, tapi kau tidak mendengar. Lalu Cincun langsung menodongkan tombaknya ke orang ini. Siapa kau? Apa kau Cincun? Overlord yang baru-baru ini menjadi terkenal sebagai Emperor Nanchuo. Biksu berkata, Yang Mulia, tanda di belakangnya seharusnya adalah Sekte Abyss. Ya, itu benar. Dia datang dari Sekte Abyss. Pak Su berkata, secara umum Sekte Abyss sangatlah kuat. Kita sebaiknya tidak memprovokasi mereka saat ini. Itu benar, Cincun. Sekte Abyss kami memusuhimu. Target kami kali ini hanya bagian selatan dari dinasti Chuo. Kuharap kau tidak akan terlibat. Cincun bertanya, kenapa kau tidak bantu aku aja dan serang aku lagi saat aku pergi? Pak Su membalas, Cincun, jangan. Mereka adalah iblis. Kita harus melawan mereka bersama-sama. Tidak, kapan kau pergi? Gelombang binatang buas kami sudah dimulai. Gak ada cara untuk menghentikannya. Itu dia. Fahai, apa status gerbang Abyss dalam hal magic? Si Biksu menjawab, tidak seperti sekte yang tidak ortodoks. Sekte di Menik telah lama bersatu dan dipimpin oleh 9 sekte. Di antaranya adalah Sekte Abyss. Sekte Abyss sangatlah kuat dan mereka hanya memiliki dinasti untuk berbudi untuk mengambil Dragon Veins. Tidak ada yang tahu tujuannya apa. Dalam hati Cincun, aku tidak menduga Sekte Abyss sekuat itu. Mungkinkah Dragon Veins milik dinasti Nanchuo ada hubungannya dengan kompas emas yang kuhirup? Apa yang kulakukan sekarang? Qingqi berkata, Yang Mulia, haruskah kita? Si orang yang dari Sekte Abyss berkata, dalam hal keseluruhan wilayah selatan, Sekte Abyss dianggap yang terbaik. Dan kau bijak kalau kau memilih untuk meninggalkan tempat ini. Terus Pak Su datang. Yang Mulia, saya mohon kepada Anda, bantu kami mengusir roh jahat di Bronze Gate. Kami di sini untuk memohon kepada Yang Mulia Cincun untuk membantu kami mengusir roh jahat. Kami tidak apa mati, tapi masyarakat di kota Smoky tidak boleh menderita. Yang Mulia, jika Anda menetap dan membantu kami akan menganggap Anda master kami ke depannya. Siapa yang tidak mencari belas kasihan ketika dirugikan? Tapi pria kuat sejati tidak akan memiliki belas kasihan yang feminim. Ting, memicu misi faksi, jalan kebenaran dan kejahatan. Detail misi, jika host membantu Bronze Barrier dalam mengusir gelombang binatang buas Sekte Abyss, host akan bergabung dengan faksi ortodoks. Dan jika sebaliknya, akan bergabung dengan faksi di Menik. Jika Anda bergabung dengan faksi ortodoks, level host akan dinaikkan sebanyak 1 level. Dan Anda mendapatkan kemampuan untuk bergabung dengan yang telah dipanggil. Dalam hati Cincun, misi ini memimpinku kepada faksi ortodoks. Yang Mulia, tolong selamatkan kami. Ya, tolong bantu kami. Dalam hati Cincun, memprovokasi satu atau suatu grup sama aja memprovokasi semuanya. Jadi emang kenapa kalau aku menyinggung yang lain? Aku mau memulai kembali hidup baru demi kebahagiaan dan kebaikan. Dan Cincun langsung menyerangnya. Cincun, apa kau serius akan menyinggung Sekte Abyss? Sombong sekali. Orang itu mau menyerang ke arah Cincun, tapi dengan cepat si Red Boy langsung menyemburkan apinya ke arah orang itu dan dia pun langsung terbakar. Dan orang-orang melihat dari Sekte Abyss, ini nggak bagus. Ketua Lin telah dihabisi.
Ayo kembali dan laporkan berita ini dengan cepat. Cincun berkata, Li Yuan Pak, Red Boy, Li Pai, Cheng Chao, habisi para iblis itu. Baik yang mulia. Dan mereka berempat menghabisi para iblis yang akan kabur satu persatu. Mulai dari Taipai. Cincun bertanya, Pak Su, apa yang kau pikirkan tentang dinasti Nanzhou? Rapuh. Kalau bukan karena Anda, Bronze Barrier pasti sudah hancur hari ini. Saya pernah meminta bantuan pada pengadilan kekaisaran, tetapi nggak ada yang peduli pada masyarakat dan militer dinasti Manchu. Dan tidak ada yang mau meninggalkan istana. Cincun bertanya, bagaimana kalau kau ikut denganku? Tapi di sini si Su Kuiku, dia hanya diam. Putri Nanhai berkata, kau nggak tahu cara menghargai orang. Terus tiba-tiba, ting, misi faksi Jaga Kebenaran dan Kejahatan telah selesai. Jika host bergabung dengan faksi ortodoks, levelnya akan meningkat 1 kali dan dia akan mendapatkan kemampuan bergabung dengan yang dipanggil. Host akan menerima bonus yang menguntungkan di jalan kebenaran dan bonus yang tidak menguntungkan di jalan kejahatan di wilayah selatan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.